Dikisahkan pada tahun 1300 sebelum Masehi, bangsa Ibrani telah diperbudak oleh bangsa Mesir selama 400 tahun. Mereka diperintahkan untuk membangun kejayaan Mesir, dan selama itu mereka tidak pernah lupa akan tanah kelahiran, terutama Tuhan, karena Tuhan tidak pernah melupakan mereka. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya, Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, tentunya saya selalu mendoakan semoga teman-teman sekeluarga sehat-sehat saja. Seperti biasa, saya akan bercerita tentang sebuah film yang mana kali ini berjudul Exodus, Gods and King, sebuah film karya sutradara idola saya, sang bapak alien, Ridley Scott, rilis di tahun 2014, serta dibintangi oleh beberapa aktor yang juga idola saya, terutama Christian Bale dan emaknya alien, Sigourney Weaver. Baik, daripada berlama-lama, segera siapkan kopinya dan mari kita lanjutkan ceritanya. Ditampilkan seorang raja atau di sini disebut Pharaoh atau Firaun bernama Seti, dan beberapa penasehat sedang mengadakan pertemuan untuk membahas tentang invasi yang akan datang. Seti meminta pendeta agung menggunakan kemampuan meramal untuk melihat hasil pertempuran, lalu pendeta itu pun mengorbankan seekor bebek, memperhatikan organ dalamnya di mana terdapat jawaban. Hasilnya, jawaban tentang kemenangan atau kalah tidaklah pasti, namun seseorang yang penting akan diselamatkan dalam perang tersebut dan kelak akan menjadi pemimpin. Entah dia itu seorang jenderal, yaitu Moses, ataukah Pangeran Ramses, tapi mereka berdualah yang akan memimpin serangan untuk menjatuhkan bangsa Het di Kadesh. Setelah ritual, Seti mengambil dua bilah pedang. Satunya adalah milik Moses yang diserahkan kepada Ramses, dan satunya lagi adalah milik Ramses yang diserahkan kepada Moses. Tujuannya adalah agar kedua pemuda itu selalu mengingat persaudaraan mereka dan saling menjaga dalam keadaan apapun. Selanjutnya, dua pemuda gagah berani itu bergabung dengan pasukan. Ramses dan Moses menaiki kereta kuda masing-masing menuju pertempuran dengan diiringi sorak-sorai penyemangat dari seluruh rakyat. Beberapa waktu kemudian, sesampainya di wilayah Kadesh, Ramses mengambil alih kepemimpinan dan menjelaskan strateginya kepada komandan serta meminta Moses untuk tidak ikut campur. Sementara itu, di camp, kaum Het melakukan rutinitas seperti biasa tanpa ada yang mengusik. Sampai akhirnya, seorang mata-mata dengan panik melaporkan tentang kedatangan tentara Mesir. Segera para prajurit Het bersiap dengan seluruh senjata. Tak lama berselang, Ramses segera memberikan aba-aba kepada pasukan untuk melancarkan serangan. Mereka menghujani kaum Het dengan anak panah secara berurutan, dan ini memang efektif menewaskan lebih banyak musuh. Pertempuran pun seketika menjadi brutal, penuh kekerasan, dan terdengar teriakan di mana-mana. Sangat disayangkan, Ramses terjatuh dari kereta kuda. Momen itu hendak dimanfaatkan oleh musuh untuk menghabisinya. Beruntung Moses dengan cepat menyadari, lalu dengan tombaknya, Moses menggulingkan kereta kuda demi menyelamatkan saudaranya dari maut. Saat kondisi mulai tak terkendali, Moses berinisiatif memerintahkan pasukan mundur sekaligus membawa Ramses. Ketika tiba di Memphis, masyarakat bersorak merayakan kepulangan Ramses dan Moses. Lalu beberapa waktu kemudian, ketika menghadapi Seti, Moses mengatakan bahwa segalanya telah berjalan sesuai rencana dan bahkan seperti yang diramalkan. Seorang yang akan menjadi pemimpin, yaitu Ramses, telah diselamatkan. Seti sangat berterima kasih karena mengetahui bahwa Moseslah yang menyelamatkan putranya. Selain itu, Seti juga mengakui bahwa dirinya lebih mengharapkan Moses untuk menjadi Firaun selanjutnya. Namun, semua itu hanya harapan karena Ramses adalah pangeran yang berhak mewarisi tahta. Setelah itu, Seti, Moses, dan Ramses mendengarkan laporan hasil pertempuran yang lebih lengkap dari salah satu penasehat, yang mana secara tidak langsung menunjukkan kecerobohan Ramses. Selanjutnya, mereka mendengar laporan dari penasehat lain tentang situasi para budak di wilayah Pitom. Ramses diperintahkan langsung oleh Seti menemui perwakilan raja di wilayah tersebut sekaligus menyelidiki untuk mengetahui apa yang terjadi. Ramses awalnya ragu, tapi tak ada pilihan selain mematuhi.
Pada malam harinya, Moses menemui Ramses untuk mengambil alih tugas itu. Lalu keesokannya, segera dia menuju ke Pitom bersama beberapa prajurit. Setibanya di sana, Moses mengamati situasi para budak dan mempelajari keputusan perwakilan raja. Moses menyaksikan bagaimana orang yang diperbudak bekerja membangun piramida dan istana demi memuaskan perwakilan raja, yaitu Hegeb, agar lebih semangat dalam menjalankan tugasnya. Moses menentang keputusan tentang pemusnahan yang dilakukan terhadap para budak, meski itu dinilai efektif untuk mengurangi populasi kaum Ibrani dan potensi pemberontakan. Moses kemudian berkeliling di sekitar Pitom untuk menemui beberapa tetua kaum Ibrani demi mendapatkan informasi. Salah satu dari mereka, pria tua bernama Nun, membicarakan tentang keyakinan dan impian, yaitu petunjuk dari Tuhan untuk menuju ke Kanaan, tanah air mereka. Moses meminta prajurit untuk mencatat nama-nama tetua yang mungkin akan menyulut pemberontakan dengan omong kosong tak masuk akal. Lalu ketika Moses hendak pergi, seorang budak bernama Yoshua menghampiri, menyampaikan pesan tetua yang meminta Moses untuk datang ke rumah doa di malam ini. Saat kembali ke istana, Moses bertemu dengan Hegeb, mengatakan bahwa dia akan memeriksa semuanya, mulai dari laporan proyek dan hukum yang diterapkan. Hegeb hanyalah pesuruh, jadi dengan tegas, Moses meminta Hegeb berhenti bersikap seperti Raja Mesir. Malam harinya, sesuai janji, Moses menemui para tetua di rumah doa. Awalnya Nun meminta prajurit meninggalkan Moses, lalu mulai menjelaskan ramalan kaum Ibrani, sebuah ramalan di masa lalu tentang kelahiran seorang anak laki-laki yang nantinya akan membebaskan mereka dari perbudakan. Mengetahui hal itu, Firaun mengeluarkan perintah untuk membantai setiap anak laki-laki yang baru lahir. Orang tua Moses yang tidak membiarkan menitipkan Moses kepada Miriam, anak perempuan mereka, dan kemudian Miriam mengapungkan Moses di sungai sampai akhirnya ditemukan oleh Bitya, putri Firaun Paramis. Sejak saat itu, Bitya merawat Moses sebagai anaknya sendiri, sedangkan Miriam diangkat menjadi pelayan pribadi. Moses sama sekali tidak percaya dan memutuskan pergi meninggalkan tempat itu. Merasa bingung dan kesal dengan cerita Nun, Moses pun melampiaskan kepada anak buah Hegeb yang mengira Moses adalah salah satu dari budak. Sementara itu, tidak ada yang menyadari bahwa dua orang kaum Ibrani menguping semua penjelasan Nun, lalu melaporkannya kepada Hegeb. Tentu saja mereka mengharapkan imbalan, namun Hegeb menegaskan bahwa dibiarkan hidup saja rasanya sudah lebih dari cukup untuk mereka. Kembali ke Moses, yang beberapa waktu kemudian telah pulang ke Memphis, dia terkejut melihat Seti yang dikelilingi para tabib. Meski sedang sakit, Seti tetap ingin mendengarkan laporan Moses tentang Pitom, karena itulah satu-satunya hiburan baginya. Selain itu, Seti juga menyadari bahwa ada yang mengganggu pikiran Moses dan mendesak pemuda itu untuk menceritakannya. Tapi tak ada cerita apapun dari Moses selain kabar-kabar yang menyenangkan bahwa semuanya sudah berada di bawah kendali. Sampai akhirnya, beberapa hari kemudian, Seti meninggal dunia dan secara otomatis tahtanya diwariskan kepada Pangeran Ramses. Suatu hari pada saat Ramses dan Moses sedang bersama para penasehat dan jenderal mendiskusikan rencana pembangunan, Hegeb datang menghadap dengan membawa pesan penting yang sangat rahasia. Oleh karena itu, Raja segera meminta semua prajurit dan penasehat termasuk Moses meninggalkan ruangan. Kemudian Hegeb pun segera melaporkan sebuah kabar buruk. Ya, beberapa waktu kemudian Ramses memanggil Moses, Bitya, dan juga Miriam untuk menceritakan yang sebenarnya tentang Moses. Bahkan karena tetap tidak mau mengaku, Ramses mengancam akan memotong tangan Miriam. Sampai akhirnya Moses pun mengakui bahwa Miriam adalah saudarinya. Yes! Atas pengakuan tersebut, Moses dipenjara. Ratu Tuya, ibunda Ramses, menyarankan agar Moses dihukum mati. Namun Ramses yang masih ragu memutuskan untuk membiarkan Moses mati dalam pengasingan. Beberapa waktu kemudian, ketika diantar keluar dari Mesir, Moses memohon kepada Komandan Kain agar diizinkan mengucapkan selamat tinggal kepada Bitya dan Miriam. Di sini Bitya menjelaskan tentang semua kebenaran, dan sebelum berpisah, Miriam memberikan gelang peninggalan sang ibu yang dikenakan oleh Moses ketika masih kecil.
Di hari-hari berikutnya, Moses berjuang untuk bertahan hidup sendirian di daratan yang tandus dengan makanan dan minuman seadanya. Moses menemukan pedang peninggalan Seti yang disembunyikan dalam gulungan kain. Suatu hari, sangat disayangkan kuda Moses mati sehingga tidak ada pilihan baginya selain menghentikan pengembaraan. Saat sedang beristirahat, tiba-tiba saja dua pria tak dikenal menghampiri, namun tidak untuk mencuri. Moses segera bangkit dan menyerang karena menyadari bahwa dua pria itu adalah pembunuh yang dikirim untuk menghabisinya. Moses pun memanfaatkan kuda dan perbekalan dua pria jahat untuk melanjutkan perjalanan dengan melintasi gurun dan mencapai Laut Merah. Ketika tiba di suatu wilayah disebut Midian, Moses memperhatikan para wanita yang menimba air diusir oleh sekelompok penggembala untuk merampas air mereka. Moses datang meneguk air lalu membentak penggembala agar mundur sehingga para wanita bisa melanjutkan aktivitasnya. Salah satu wanita bernama Zipporah sangat berterima kasih mengundang Moses ke rumahnya untuk makan bersama dan beristirahat. Ayah Zipporah menanyakan beberapa hal. Dengan sopan Moses menjawab bahwa dirinya tidak diundang untuk diinterogasi. Awalnya Moses bermaksud singgah hanya untuk sementara, lalu melanjutkan perjalanan. Tapi semakin lama di sana, Moses semakin menyukai tempat itu dan memutuskan untuk jadi penggembala. Hubungannya dengan Zipporah pun semakin dekat, sampai akhirnya mereka menikah. 9 tahun kemudian, kerajaan Mesir menjadi jauh lebih maju dengan bangunan-bangunan yang sangat megah. Namun ada satu bangunan yang belum selesai, yaitu makam Ramses, yang mana membuatnya sangat marah dan mengancam akan menghabisi salah satu arsitek secara acak jika proses pengerjaannya tidak dipercepat. Sementara itu, Moses dan Zipporah kini telah memiliki seorang putra bernama Gershom. Suatu hari, Moses dan putranya berdiskusi tentang legenda gunung terlarang. Disebut terlarang karena menurut cerita, gunung itu adalah milik Tuhan. Tidak ada manusia yang boleh menaikinya. Moses tidak pernah percaya pada tahayul atau sejenisnya. Itu membuat Gershom menjadi bingung karena sama seperti ibunya, Gershom adalah orang yang percaya dan taat kepada Tuhan. Di hari lainnya, hujan deras membuat Moses harus mengejar domba-dombanya yang tersesat, bahkan sampai ke gunung terlarang, dan tiba-tiba saja ketika terbangun, Moses melihat cahaya api dan terdengar seseorang memanggil namanya. Kemudian muncullah seorang anak laki-laki misterius sambil menyusun batu-batu kecil. Dia mengingatkan bahwa Moses bukan hanya seorang penggembala, tapi juga seorang jenderal yang dibutuhkan untuk memimpin sebuah perlawanan karena kaumnya sedang menderita. Tiba-tiba saja anak laki-laki itu menghilang dan Moses ditelan oleh lumpur sampai akhirnya terbangun di rumah bersama Zipporah. Terungkap bahwa wanita itu menyelamatkannya. Moses menceritakan semua yang dilihatnya di gunung dan meyakini bahwa anak laki-laki adalah pembawa pesan dari Tuhan. Namun karena Zipporah tidak percaya, akhirnya tidak ada pilihan bagi Moses selain menjelaskan masa lalunya di Memphis bersama Firaun. Pada suatu malam, saat pulih, Moses menemukan Gershom menyusun batu-batu kecil sama seperti yang dilakukan anak laki-laki misterius di gunung terlarang. Dan mendadak Gershom sempat terlihat seperti si anak misterius. Pada akhirnya Moses mulai memahami dan mencoba mencari tahu dengan cara kembali ke Mesir. Setelah menyiapkan kuda dan pedangnya, Moses mengucapkan selamat tinggal dan berjanji akan kembali. Namun sayangnya baik Zipporah maupun Gershom terlihat sedih karena kecewa dengan keputusan Moses. Beberapa hari kemudian, ketika tiba di Pitom, Moses menyaksikan mayat-mayat yang dibakar siang dan malam. Lalu pria itu menuju ke rumah doa untuk bertemu dengan Nun dan Yoshua, serta beberapa kaum Ibrani yang telah membentuk kelompok persaudaraan, termasuk saudara laki-laki Moses, yaitu Aaron, bersama dengan anaknya yang bernama Itamar. Beberapa waktu kemudian, ditampilkan Ramses yang akhir-akhir ini merasa tidak tenang. Dia memeriksa istri dan putranya, serta kuda putih kesayangan. Lalu tiba-tiba saja Moses muncul dengan pedang menuntut Ramses membebaskan para budak atau setidaknya bersikap lebih bijak, atau sesuatu yang buruk akan terjadi atas kehendak Tuhan.
Ramses sama sekali tidak takut dan malah mengumumkan bahwa Moses telah kehilangan akal sehat sehingga dia memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Moses beserta keluarga. Sebelumnya Moses menegaskan bahwa dia berada di Mesir bukan untuk merebut tahta, tapi Ramses tetap merasa terancam dengan ramalan tersebut. Seluruh tentara Mesir pun mendatangi Pithom, menyiksa para penduduk, bahkan membunuh demi mendapatkan informasi tentang Moses. Namun tak ada seorang pun yang buka mulut. Bahkan, meski harus menyaksikan salah satu keluarga dari kaum mereka digantung. Sebaliknya, apa yang dilakukan Ramses malah meyakinkan para budak untuk bergabung dengan kelompok perlawanan di bawah pimpinan Moses. Kini setiap harinya, para budak tidak hanya bekerja keras, tapi juga membuat senjata demi mempersiapkan diri untuk bertempur. Mereka juga berlatih berpedang, memanah, menunggangi kuda, dan juga strategi pertempuran yang semuanya dipelajari dari Moses. Pertama-tama yang harus dilakukan adalah melenyapkan sumber daya di Mesir, yaitu dengan membakar gudang makanan, lalu menyerang perahu yang membawa hasil panen. Kota dan sungai membara. Menyaksikan hal itu membuat Ramses semakin marah sehingga tidak hanya menggantung para budak, tapi juga membakar rumah-rumah di Pithom. Pada suatu kesempatan, Moses kembali bertemu dengan anak kecil atau selanjutnya kita sebut Malak. Mereka membicarakan langkah berikutnya yang mana rencana Moses dianggap terlalu lambat. Jadi selanjutnya para pejuang diminta untuk beristirahat sambil menyaksikan kutukan Tuhan. Alam segera berbalik melawan Mesir. Bencana pertama, buaya-buaya mendadak menjadi gila, menyerang semua manusia dan menyerang sesamanya sehingga membuat sungai menjadi merah karena darah serta menyebabkan ikan dan tanaman mati. Bencana kedua datang dari jutaan katak yang tiba-tiba menduduki wilayah kerajaan, khususnya istana. Yang ketiga adalah serangan kutu dan agas yang membawa bau busuk dan membuat semuanya, termasuk makanan, menjadi tidak bersih. Kemudian bencana keempat datang dari lalat yang membawa penyakit, sehingga para warga, termasuk penghuni istana, menderita kudis. Sekaligus itu merusak hasil panen. Seekor kuda dikirimkan kepada Ramses, meminta agar kaum Ibrani dibebaskan, atau sesuatu yang lebih buruk akan terjadi. Namun Ramses malah menjadi semakin murka, sehingga membuat para budak bekerja berkali-kali lipat lebih keras. Semua kejadian beberapa hari terakhir membuat Moses bertanya-tanya tentang siapa yang sebenarnya ingin dihukum, mengingat para budak juga menderita. Bencana berikutnya adalah wabah penyakit yang menyerang dan menewaskan seluruh hewan ternak seperti sapi dan kuda. Kelaparan menjadi masalah yang semakin parah, namun Ramses tidak berhenti menghabisi kaum Ibrani sebagai balasannya. Bencana selanjutnya adalah penyakit bisul, lalu hujan es, yang mana membuat Moses mulai frustasi. Namun Malak sama sekali tidak pernah muncul. Bencana ke-8, serangan dari kawanan belalang yang menutupi seluruh kerajaan dan juga merusak semua tanaman. Penasehat Ramses mulai menyarankan agar berbagi persediaan makanan dengan para warga Mesir yang kelaparan. Namun sang raja lalim itu menolak. Dia bahkan tidak segan-segan memerintahkan prajurit untuk membantai dengan kejam para warga yang berani mencuri di gudang istana. Para asisten dan penasehat kerajaan mulai meninggalkan istana dan berbalik melawan Ramses. Tak lama setelah itu, petir menyambar membuat seluruh kerajaan dalam kegelapan yang mana menjadi bencana ke-9. Merasa putus asa, Ramses memohon pertolongan kepada dewanya untuk menantang Moses, lalu dia berniat menghabisi setiap anak-anak Ibrani. I am the God! I am the God! Sementara itu Moses, yang akhirnya kembali bertemu dengan Malak, memohon agar semua bencana dihentikan karena kaum Ibrani semakin menderita. Namun Malak menolak karena Fir'aun menganggap dirinya sendiri adalah Tuhan dan oleh sebab itu pantas mendapat hukuman. Selanjutnya Malak menceritakan kepada Moses tentang ancaman Ramses serta menjelaskan tentang bencana ke-10 yang mana Moses tidak senang dengan rencana itu. Tiba-tiba saja langit menjadi terang kembali, menyiratkan bahwa kegelapan
ke-8 telah lenyap, Moses diperintahkan untuk datang ke istana Ramsis memberitahukan kepada sang raja jika kaum Ibrani tidak dibebaskan sebelum matahari terbenam, maka lagi-lagi dia mengatakan bahwa sesuatu yang sangat buruk akan terjadi dan disarankan agar Ramsis menjaga putranya. Setelah itu Moses menemui para pengikutnya, meminta mereka untuk mengorbankan seekor anak domba dan melumuri darahnya di pintu rumah keluarga yang memiliki anak laki-laki. Sungguh malang nasib domba itu jika Moses salah, namun jika Moses benar, maka semua patut mensyukuri apa yang telah mereka lakukan saat ini. Saat malam hari, setelah orang-orang Ibrani melaksanakan apa yang dikatakan Moses, adegan menampilkan Ramsis yang bersiaga di dekat ranjang putranya. Beberapa saat kemudian, kegelapan misterius menyelimuti seluruh Mesir dan satu persatu setiap putra di Mesir seketika menjadi tak bernafas, termasuk putra Ramsis. Dan malam itu terdengar teriakan kesedihan dari seluruh penjuru kerajaan. Ramsis? Keesokan harinya, Ramsis dan tentaranya datang ke Pitom membawa serta mayat putranya untuk menunjukkan kepada Moses Tuhan macam apa yang dengan kejam membunuh anak-anak tak berdosa dan bagaimana mungkin Moses menyembahnya. Namun Moses menunjukkan semua putra kaum Ibrani dalam keadaan aman, membuktikan bahwa kata-kata Ramsis adalah salah besar. Ramsis tetap menolak pernyataan tersebut, namun akhirnya dia membiarkan Moses pergi membawa kaum Ibrani. Beberapa hari kemudian, istri Ramsis mengalami gangguan jiwa akibat depresi dan Ramsis sendiri benar-benar murka sehingga memutuskan mengejar kaum Ibrani untuk membantai mereka semua. Sementara itu, Moses membimbing kaum Ibrani melewati gurun ke arah Laut Merah. Semua orang merasa lelah, tapi Moses tetap memaksa untuk terus berjalan karena mereka tidak akan aman sebelum melewati teluk. Tak lama kemudian, para mata-mata melaporkan tentang Ramsis mengejar dengan ribuan pasukan, yang mana membuat Moses memutuskan untuk melewati dataran tinggi. Selain jarak yang lebih dekat, jalur itu juga akan memperlambat Ramsis dan pasukannya. Beberapa waktu kemudian, mereka tiba di persimpangan jalan dan kini Moses membutuhkan petunjuk. Namun sayangnya, dia sama sekali tidak mendapat jawaban. Dengan rasa kecewa, Moses menentukan arah mengikuti apa yang dia yakini. Akhirnya, kaum Ibrani berhasil mencapai Laut Merah, hanya saja tidak bisa menyeberanginya. Dalam perasaan bersalah, Moses meminta semua orang untuk beristirahat. Lalu saat sendirian, Moses mengakui bahwa dirinya telah membuat kesalahan dan mengecewakan semua orang, lalu melempar pedangnya ke laut. Tak lama berselang, terlihat cahaya dari langit yang jatuh ke tengah laut, dan inilah yang terjadi keesokan harinya. Terlihat banyak sekali burung-burung yang berterbangan di langit, dan pedang yang Moses lempar terlihat menancap. Saat mengambilnya, Moses merasakan arus ombak yang benar-benar aneh. Moses pun menyadari bahwa mungkin ini saat yang tepat untuk menyeberang. Tentu saja semua orang merasa takut dan berpikir bahwa Moses lebih kejam daripada Ramsis. Namun Moses meyakinkan bahwa dia tidak memaksa. Jika yakin, mereka dipersilahkan ikut, dan jika tidak, mereka boleh tinggal dan binasa di tangan Ramsis. Arus semakin deras, seolah-olah air pergi, sehingga memungkinkan kaum Ibrani menyeberang. Sementara Ramsis yang juga menyaksikan hal itu, segera memerintahkan pasukannya untuk bergegas, tidak peduli berapa banyak pasukan yang jatuh dari tebing. Sang raja tetap memaksa kudanya melaju dengan cepat. Tak lama kemudian, sebagian besar kaum Ibrani telah sampai di seberang, sedangkan Ramsis beserta para prajuritnya baru saja tiba dan mulai menyeberang. Di saat yang sama, air laut sedang menuju kembali ke posisinya. Menyadari hal itu, Moses meminta rekan-rekan seperjuangan untuk meneruskan kembali perjalanan ke seberang, sedangkan di pihak Ramsis, Komandan Kain yang tidak mau mati konyol memerintahkan seluruh prajurit untuk mundur meninggalkan Ramsis. Sayangnya, sebelum berhasil tiba di tepi, ombak menghantam dan menenggelamkan mereka.
Hal yang sama juga terjadi pada Moses dan Ramses. Belum sempat mereka bertarung, ombak telah menenggelamkan keduanya, lalu beberapa saat kemudian, masing-masing dari mereka, Moses dan Ramses, muncul di pantai yang berlawanan. Sementara Moses bersatu kembali dengan kaumnya, Ramses menemukan seluruh pasukannya tewas dan menyadari bahwa dirinya sama sekali tak berdaya. Film pun ditutup dengan menampilkan beberapa hari kemudian Moses membimbing kaum Ibrani ke Midian. Pada momen ini, Moses akhirnya menepati janji, yaitu kembali pada Zipporah dan Gershom. Lalu ditampilkan saat kaum Ibrani beristirahat di desa itu, Moses bertemu dengan Malak di Gunung Terlarang membicarakan tentang perintah Tuhan yang akan berlaku sebagai hukum baru kaumnya dan akan diamalkan meskipun Moses telah meninggal dunia. Dan tamat. Setelah sebelumnya Noah menjadi salah satu film yang kontroversi, selanjutnya giliran Exodus yang membawa gelombang kontroversi lain. Hanya saja film yang satu ini sempat tayang di bioskop dalam negeri, sedangkan Noah, kalau saya tidak salah, ditentang keras. Beberapa mungkin tertarik dengan gagasan epik yang berpusat pada salah satu pemimpin dalam kitab suci, tapi tak sedikit juga yang menolak. Ya, film ini diadaptasi dari sebuah kisah di kitab suci, tapi dengan banyak sekali perbedaan yang mungkin ditujukan untuk menghindari kontroversi. Mulai dari kelahiran, Firaun, Midian, Aaron, bahkan sampai tongkat yang diganti dengan pedang. Saya paham betul bahwa agama adalah hal yang sangat sensitif, apalagi di zaman sekarang. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk tidak menjabarkannya. Kontroversi atau tidaknya kembali kepada masing-masing penonton. Saya pribadi hanya menikmati film ini sebagai tontonan yang sangat menarik, ambil semua yang baik, buang semua yang buruk. Visual 3D, pertempuran yang epik, kostum, persenjataan, hingga interior istana. Semuanya sangat luar biasa. Film ini dikemas dengan mewah, namun minim dalam pengembangan karakter dan drama. Hal menarik lainnya bagi saya adalah bencana, tulah, atau kutukan. Ini benar-benar mengerikan sehingga cukup membuat bergidik ngeri, terutama bencana kegelapan dan yang terakhir, kematian para anak laki-laki. Ditambah teriakan dari para orang tua yang kehilangan anak, saya yakin itu cukup membuat para penonton merinding, menegaskan kepada seluruh manusia, terutama Firaun, bahwa tidak perlu sombong karena mereka tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Baik, mungkin segitu saja teman-teman. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata atau penyampaian saya yang menyinggung kalian. Buat yang ingin merequest film, silahkan tuliskan di kolom komentar. Atau buat yang malu-malu, silahkan DM ke Instagram saya di @tegugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!